Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى ومن تمسك بسنته وطريقته إلى يوم الدين ثم أما بعد. Alhamdulillah, jemaah salatul maghrib, bapak-bapak yang saya muliakan dan saya hormati, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada kita dengan tak putus-putusnya dan tak henti-hentinya. Yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan nikmat tersebut untuk menunjang tugas utama, tugas pokok yang telah dibebankan kepada setiap dari kita, yakni menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kewajiban dari setiap nikmat dan karunia adalah kita mensyukurinya, mensyukuri dengan lisan-lisan kita dengan banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita mensyukuri juga dengan hati kita, mengakui segala sesuatu yang kita dapatkan, yang kita miliki di dunia ini, itu semuanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mempergunakan seluruh nikmat dan karunia sesuai dengan yang diinginkan oleh pemberi nikmat, sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mempergunakannya di jalan yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan ridhai. Ini makna kesyukuran yang disebutkan oleh sejumlah ulama. Dan siapa saja yang merealisasikan tiga bentuk kesyukuran tersebut, niscaya dia berhak dan layak untuk disebut sebagai abdan syakura, sebagai hamba yang senantiasa bersyukur. Dan kemudian ia juga layak dan berhak mendapatkan nikmat tambahan sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Tatkala kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan ditambahkan nikmat dan karunia tersebut. Sebaliknya, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian mengingkari nikmat Allah, tidak mengakui nikmat tersebut datang dari sisinya, tidak pula memuji Allah Subhanahu wa taala, dan mempergunakan nikmat di jalan yang Allah benci, di jalan yang Allah murkai, sungguh azab Allah Subhanahu wa taala itu sangat dahsyat. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala di kesempatan malam hari ini kita akan memulai pembahasan sebuah kutaib. Disebut sebagai kutaib bukan kitab, sebab kalau kitab itu cukup lumayan besar atau lumayan tebal. Kutaib itu maksudnya kitab yang kecil. Ia dikatakan kutaib sebab hanya berisi matan ringkas. Nah, yaitu kutaib atau matan Kashfus Syubhat. Kashfus Syubhat ini salah satu matan yang terkait dengan masalah akidah, dan secara khusus terkait dengan masalah tauhid, dan lebih spesifik lagi terkait dengan tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah.
Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, secara umum kitab ini atau Qutaib ini itu berisi bantahan terhadap syubhat-syubhat. Yang namanya syubhat adalah sesuatu yang banyak manusia tidak mengetahui disebabkan ketidakjelasan, disebabkan tidak nampak dengan jelas apakah itu adalah halal ataupun haram, apakah itu hak ataupun yang batil. Makanya disebut dengan asyubhat. Kata tunggalnya syubhatun. Nah, dan Qutaib ini berjudul Kashfu. Kashfu itu adalah al-idah, menyingkap dan menjelaskan. Syubhat beliau sebutkan dalam bentuk jamak. Jadi bukan hanya satu syubhat, tapi ada banyak syubhat yang akan disingkap di dalam Qutaib yang kecil ini. Dan kurang lebih 10 atau lebih syubhat yang beliau sebutkan, yang syubhat-syubhat ini ada di tengah-tengah masyarakat di zaman beliau. Yang inti daripada syubhat-syubhat tersebut adalah menghiasi kesyirikan, menghiasi peribadatan kepada selain Allah, dan dianggap itu sebagai suatu hal yang baik, dan dianggap itu sebagai sebuah kebaikan. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebelumnya perlu kita pahami bahwasanya seluruh makhluk yang ada di permukaan bumi ini, apapun dan siapapun dia, itu hakikatnya adalah hamba di sisi Allah. Apapun dan siapapun makhluk di permukaan bumi ini, apa yang berada di antara langit dan bumi maupun yang ada di langit, itu semuanya hakikatnya adalah hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Maryam di ayat yang ke-93, Allah Subhanahu wa taala berfirman, in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani 'abdan. In kullu man fis samawati wal ard, tidaklah ada siapapun baik itu di langit maupun di bumi, illa atir rahman 'abdan, kecuali nanti ia akan datang kepada Allah pada hari kiamat sebagai hamba, sebagai abdan, sebagai seorang yang mengakui bahwa ibadah atau ubudiyah hanya dipersembahkan kepada Allah. Dia datang dalam keadaan hina, dia datang dalam keadaan zalil, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semua yang ada di langit dan di bumi seluruhnya itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengarkan di awal-awal ayat, yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard, bertasbih kepada Allah apa-apa yang ada di langit, apa-apa yang ada di bumi. Nah, dan di dalam surah Al-Isra di ayat yang ke-44, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin. Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala 7 lapis langit, 7 lapis langit. Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ard, dan juga bumi, 7 lapis bumi. Wa man fihinna, dan siapapun yang berada di antara 7 lapis langit dan 7 lapis bumi tersebut. Maksudnya itu dari kalangan malaikat, jin dan manusia.
Semuanya bertasbih, dan tasbih itu adalah salah satu bentuk ibadah. Iya, salah satu bentuk ibadah. Seluruh yang ada di langit, seluruh yang ada di bumi, semuanya bertasbih kepada Allah. Dan di potongan ayat berikutnya Allah sebutkan, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Dan tidaklah pada segala sesuatu kecuali yusabbihu bihamdihi, kecuali bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi kalian tidak paham bagaimana bentuk tasbihnya mereka, bagaimana bentuk mereka bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu seluruh makhluk, seluruh binatang itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuji Allah. Dan kita tidak diberitahu bagaimana mereka bertasbih, bagaimana mereka memuji Allah. Tapi Allah memberitakan dalam Al-Quran bahawa mereka semua bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dengan kata lain, mereka semua beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu kana haliman ghafura. Sungguhnya Allah itu maha halim, maha bijaksana dan maha pengampun. Ini seluruh makhluk tanpa kecuali. Dan khusus untuk jin dan manusia, khusus untuk jin dan manusia, mulai dari jin yang pertama kali muncul di dunia ini sampai kepada jin yang terakhir, mulai dari manusia yang pertama kali ada di permukaan bumi ini sampai dengan manusia yang terakhir, sampai dengan manusia yang hidup di hari kiamat, semuanya itu hanya memiliki satu maksud, satu tujuan, satu ghayah, satu hikmah. Dia ada dan lahir di bumi ini. Tidak ada maksud yang lain, tidak ada tujuan yang lain, tidak ada hikmah yang lain. Dan itu Allah sebutkan dalam surah Az-Zariyat di ayat yang ke-56. Dan ini saya yakin kita hafal semua. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak diciptakan mereka kecuali hanya untuk mengabdi kepada Allah. Itu tugas pokok kita. Itu maksud dan tujuan Allah mengadakan kita di dunia ini. Maksud dan tujuan Allah menciptakan seluruh manusia dan seluruh jin. Tidak ada tujuan yang lain, tidak ada maksud yang lain. Nah, dan kita jangan sampai amnesia dengan tujuan pokok kita di dunia ini. Nah, jangan sampai kita lupa diri. Itu maksud dan tujuan kita ada. Nah, dan untuk merealisasikan maksud dan tujuan si hamba beribadah kepada Allah, Allah tidak biarkan itu manusia dan jin begitu saja tanpa petunjuk. Allah tidak biarkan mereka melakukan ibadah sendiri, melakukan penghambaan diri sendiri. Tapi Allah mengutus Nabi dan Rasul. Allah mengutus Nabi dan Rasul untuk mengajak mereka beribadah kepada Allah, mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah semata, dan itulah tauhid. Mendidik mereka di atas ibadah, mendidik mereka di atas tauhid. Seluruh Nabi dan Rasul tanpa kecuali. Tidak ada satupun umat, tidak ada satupun umat yang ada, baik yang mutaqaddimin sampai yang mutaakhirin, baik yang terdahulu sampai yang terakhir, kecuali diutus Nabi dan Rasul. Dan itu Allah sebutkan dalam surah An-Nahl di ayat yang ke-36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Dan sungguh telah kami mengutus pada setiap umat satu rasul. Setiap umat satu rasul. Allah tegaskan itu. Kami mengutus setiap umat itu ada satu rasul. Tujuannya apa? Untuk merealisasikan penghambaan diri tadi. Sebab tidak mungkin manusia bisa beribadah dan mentauhidkan Allah tanpa ada petunjuk dari Rasul. Tidak mungkin itu.
Iya. Makanya Allah mengutus nabi dan rasul kepada mereka. Itu secara umum. Secara spesifik Allah sebutkan di dalam berbagai ayat. Iya. Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairih. Dan kami telah mengutus Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh ini mengatakan kepada kaumnya, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, sembah dan beribadahlah hanya kepada Allah. Menyembah dan beribadah hanya kepada Allah. Itu seruan Nabi Nuh kepada kaumnya. Nah, wa ila 'adin akhahum huda, kepada kaum 'Ad diutus siapa? Nabi Hud. Apa yang Nabi Hud sampaikan kepada kaumnya? Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairih. Sama dengan Nabi Nuh tadi. Wahai kaumku, sembahlah, beribadahlah hanya kepada Allah semata. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Wa ila madyana akhahum syu'aiba. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairih. Dan kepada kaum Madian Allah mengutus siapa? Allah mengutus Nabi Syuaib. Seruannya juga sama. Nah, wa ila Samud akhahum Salih, kepada kaum Samud Allah mengutus siapa? Nabi Saleh. Nah, dan kepada Bani Israel Allah mengutus mayoritas nabi dan rasul. Kepada Bani Israel Allah mengutus mayoritas nabi dan rasul, sampai rasul terakhir di kalangan mereka itu siapa? Hah? Ini semuanya nabi dari kalangan Bani Israel yang terakhir itu adalah Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Nabi Isa. Nah, setelah itu muncul nabi bukan dari kalangan Bani Israel, tapi dari kalangan bangsa Arab, yaitu Ahmad atau Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seluruh nabi dan rasul sampai kepada Rasulullah, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, seruan kepada tauhid, seruan kepada ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sahabat-sahabat yang Nabi didik, yang Nabi mendidik dan mengajari mereka, ketika mereka hendak diutus, Nabi memberikan wejangan khusus supaya yang paling pokok, yang paling utama, yang paling ditekankan untuk disampaikan kepada siapapun yang didakwai itu perkara tauhid. Perkara tauhid. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Mu'adz bin Jabal, innaka sata'ti qauman min ahli kitab. Engkau akan mendatangi satu kaum yang kaum itu adalah ahlul kitab. Paham maksudnya mereka ahlul kitab? Mereka punya kitab, mereka punya ilmu. Mereka punya ilmu, bukan orang jahil. Mereka diberi kitab. Makanya disebut dengan ahlul kitab. Nah, mereka sudah tahu sebelumnya. Sebab di kitab-kitab mereka dididik dengan apa? Di kitab mereka Taurat dan Injil itu juga tauhid. Lalu apa yang Nabi wasiatkan kepada Mu'adz bin Jabal? Apakah disarankan kepada mereka, ajari mereka adab, ajari mereka akhlak, ajari mereka salat dan seterusnya? Bukan. Innaka sata'ti qauman min ahli kitab fa awwalu ma tad'uhum ilaihi an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Tauhid. Maka yang pertama kali engkau ajarkan kepada mereka, didik mereka, ajak kepada dua kalimat syahadat tersebut. Itu tauhid.
Fa in tuti'uhum bidzalik, kalau mereka mentaatimu dalam hal tersebut, fa'allimhum anna Allah qad iftara 'alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Kalau mereka sudah bertauhid, baru dididik mereka dengan apa? Dididik mereka dengan kewajiban yang pertama setelah tauhid, yaitu apa? Menegakkan ibadah salat 5 kali sehari dan 5 kali sehari dan semalam, dan seterusnya. Ini semua menunjukkan jemaah sekalian betapa pentingnya dan urgennya kita mempelajari namanya tauhid. Nah, cuman perlu kita pahami bahwa sunnatullah, ketentuan Allah itu pasti berlaku. Sunnatullah, ketentuan Allah pasti berlaku. Dan kalau para nabi-nabi tersebut yang Allah utus, seluruh nabi dan rasul yang Allah utus, mereka mengajak kepada tauhid, berdakwah kepada tauhid, dan ternyata Allah mentakdirkan, dan itu bagian daripada sunnatullah yang kauniyah. Allah menjadikan bagi setiap nabi dan rasul tersebut musuh. Allah menjadikan dari setiap nabi dan rasul tersebut penentang. Bukan disebabkan nabi dan rasul tersebut ditentang disebabkan apa? Disebabkan pribadi mereka. Tidak. Kalau tidak bisa diam, di luar saja. Di luar saja kalau tidak bisa diam. Ya. Jangan jadi pengacau. Jangan jadi penentang. Ya. Nah, tayyib. Aslahakallah. Nah, nabi dan rasul ada penentangnya, dan itu sunnatul kauniyah. Allah sebutkan di dalam surah Al-Furqan di ayat yang ke-31, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Dan demikianlah kata Allah Subhanahu wa taala, kami menjadikan likulli nabiyyin, pada setiap nabi itu ada aduwan, ada musuh, ada penentang, ada yang menentang apa yang dia sampaikan, ada yang menentang ajarannya. Dan Allah sebutkan aduwan itu nakirah. Kalimatnya nakirah fi siyaqil isbat, menunjukkan mutlak. Pasti ada penentangnya. Nah, Allah sebutkan aduwan minal mujrimin, dari kalangan para pendosa. Dari kalangan para pendosa. Siapa para pendosa tersebut? Allah sebutkan dalam surah Al-An'am di ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jins. Syayatinal insi wal jin. Dan demikianlah kami menjadikan bagi setiap nabi itu musuh. Musuh dari apa? Musuh dari kalangan syaitan. Apakah itu syaitan dari kalangan manusia ataupun syaitan dari kalangan jin? Itu musuhnya para nabi dulu. Mereka memusuhi nabi-nabi alaihimussalatu wassalam disebabkan apa? Apa yang disampaikan oleh nabi tersebut. Mereka menjadi penentang dakwah tauhid. Mereka menjadi penentang dakwah ilallah. Manusia-manusia pendosa yang mereka disebut sebagai syayatinal jinni wal ins. Syaitan. Mereka disebut sebagai syaitan. Apakah syaitan dari kalangan manusia maupun syaitan dari kalangan jin? Menunjukkan di kalangan manusia juga ada setan. Nah, di kalangan manusia juga ada setan. Nah, bahkan kadang perbuatan manusia itu menunjukkan dia mengikuti setan, tapi tidak mau disebut setan. Tersinggung kalau disebut sebagai setan. Kalau syaitan tidak. Padahal itu cuma ucapan yang berbeda, substansi dan hakikat sama.
Kalau di Makassar setan. Iya. Nah, kalau baca-baca dengan Al-Quran, hadits syaitan. Nah, sama saja. Dari kalangan manusia ada yang seperti itu. Tidak mau disebut syaitan, tidak mau disebut setan, tapi ternyata mengikuti perbuatan setan. Makanya kadang saya mendengar ada ibu-ibu itu mengatakan kepada anaknya, setan itu kau. Nah, itu biasa begitu. Saya dengar ada ibu-ibu sampai mencap anaknya setan. Saya tidak tahu definisi setan dia menurut ibu itu apa. Iya. Nah, contoh yang mengikuti syaitan dari kalangan manusia. Kadang manusia ketika makan dan minum itu dia menggunakan tangan kirinya. Ya. Itu syaitan makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Ya. Nah, di kalangan manusia itu ada yang begitu kan? Iya. Nah, bahkan pede, bangga dan pede. Kenapa? Atlet dan artis, selebriti idolanya begitu, nah lihat. Iya, minum dengan tangan kiri, makan dengan tangan kiri. Iya. Nah, pantas saja kalau disebut dia sebagai setan. Iya, sebab perbuatannya itu mirip-mirip setan. Nah, di kalangan manusia banyak yang suka menggoda orang lain untuk tidak taat. Iya kan? Iya. Kadang dia sudah tidak sholat, dia ajak lagi temannya, sama-sama mungkin di sini. Tidak ada yang temani saya. Sudah. Nah, iya. Persis perbuatan syaitan. Dan mereka digelar sebagai syaitan dari kalangan manusia. Nah, hanya saja jemaah sekalian, jangan ada yang di kalangan kita yang gampang memvonis si A itu setan. Ya. Nah, jangan gampang kita memvonis si A itu setan itu. Nah, jangan. Sebab itu bisa menimbulkan konflik. Sebab dia sendiri mungkin tidak mau disebut sebagai syaitan, atau mungkin tidak tahu bahwa yang dia lakukan selama ini itu perbuatan syaitan. Nah, tinggal bagaimana kita mengingatkan dan menasihati dia. Nah, di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan para nabi dan rasul itu penentangnya adalah syaitan dari kalangan jin dan manusia. Apa yang menjadikan mereka menjadi penentang? Apa yang mereka lakukan untuk menentang Rasul dan dakwahnya Rasul menuju kepada tauhid? Iya. Syayatinal jinn wal ins yuha ba'dhum zukhrufal qawli ghurura. Itu para syaitan-syaitan itu dari kalangan jin dan manusia. Sebahagian membisikkan, menyampaikan kepada yang lainnya apa? Zukhrufal qawli ghurura. Ucapan-ucapan yang zukhruf, yang indah. Ucapan yang elok, nyaman di telinga, penuh dengan retorika yang baik. Nah, terpesona siapapun yang mendengarnya. Takjub siapapun yang mendengarkan ucapan-ucapannya. Tapi zukhrufal qawli ghurura, Allah sebutkan dan sifatkan dengan gurur, itu menipu manusia, itu mentalbis manusia, itu memberikan manusia syubhat, sehingga kadang manusia tidak bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil, tidak bisa membedakan antara yang halal dan yang haram. Nah, sehingga jemaah sekalian, dengan demikian maka para penentang tauhid dari kalangan jin dan manusia, dari syaitan, dari kalangan jin dan manusia, sebagaimana mereka menjadi musuh Nabi dan Rasul, maka siapapun yang menempuh jalannya Nabi dan Rasul
mengajak kepada tauhid, mempelajari tauhid, mengajarkan tauhid, mengamalkan tauhid, pasti akan menemukan musuh yang semisal. Pasti akan menemukan musuh yang semisal. Dan sejauh mana dia mempelajari, mengamalkan dan mendakwahkan tauhid, semakin kuat dari sisi tersebut, semakin kuat pula musuh yang akan dia hadapi. Itu sunnatullah. Itu sunnatullah, ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan itulah sampai mengapa yang namanya perseteruan, pergumulan antara yang hak dengan yang batil tidak akan pernah selesai sampai hari kiamat. Antara yang bid'ah dengan yang sunnah tidak akan selesai sampai hari kiamat. Antara tauhid dengan syirik itu juga demikian. Setiap ada yang menyampaikan tauhid, ada pula penyeru kepada kesyirikan. Dan mereka menghiasi ucapan-ucapan menuju kepada kesyirikan dengan ucapan yang indah, dengan ucapan yang diterima oleh semua kalangan, dengan ucapan-ucapan yang nikmat di telinga manusia, sehingga manusia menganggapnya itu sebagai sebuah kebaikan. Dan itulah syubhat. Itulah syubhat yang mentalbis, yang gumut, memejamkan mata-mata manusia, membuat telinga-telinga manusia menjadi tuli. Dan itulah bentuk penentangan kepada tauhid. Antara tauhid dan kesyirikan itu tidak akan bisa terjadi namanya bergandengan tangan, seiring sejalan, tidak akan ada itu. Tidak akan pernah terjadi. Pasti ada penentang-penentangnya. Nah, dan seiring berjalannya waktu jemaah sekalian, para penentang tauhid kadang datang dari kalangan kaum muslimin itu sendiri. Kadang datang dari kalangan kaum muslimin itu sendiri. Disebabkan kerancuan mereka dalam belajar, kerancuan pemahaman yang sampai ke kepala mereka, sampai yang namanya tauhid itu menjadi kabur. Sampai yang namanya tauhid itu menjadi sesuatu yang dianggap kulit-kulit. Itu bukanlah inti agama. Itu kulit-kulitnya. Yang mereka butuhkan itu adalah intinya, isinya. Tapi ternyata yang mereka dapatkan itu bukan isinya, bahkan juga bukan kulitnya, tapi sampahnya. Nah, tapi mereka anggap itu sebagai isi daripada agama. Di antara bukti yang nyata yang itu sampai ke telinga saya dan saya dengarkan dengan kedua telinga saya, bahwasanya yang namanya Islam itu adalah siapapun yang memberikan rasa aman dan keselamatan kepada manusia. Sebab Islam dari kata aslama yuslimu islaman, keselamatan, keamanan. Maka siapapun yang bisa memberikan rasa aman, rasa selamat, hakikatnya dia itu Islam. Meskipun KTP-nya itu Kristen, meskipun KTP-nya itu Buddha, meskipun KTP-nya itu ateis, meskipun KTP-nya itu PKI, meskipun KTP-nya itu PKU dan seterusnya, dia itu disebut hakikatnya Islam. Ini diucapkan oleh siapa? Oleh seorang guru besar. Bukan guru kecil. Bukan guru kecil, guru besar. Nah, tatkala dia menafsirkan inna dina indallahil Islam, sungguhnya agama di sisi Allah, din di sisi Allah itu Islam. Islam itu adalah keselamatan dari kata aslama yuslimu islaman. Betul itu dari sisi bahasa, tidak ada yang mengingkari. Tidak ada yang mengingkari hal tersebut. Itu benar dari sisi bahasa. Aslama yuslimu islaman, keselamatan dan seterusnya. Tapi pengertian, definisi dari sisi istilah, dari sisi terminologi itu apa? Apa itu Islam dari sisi terminologi? Ada yang tahu? Jangan sampai selama ini kita tidak tahu itu Islam dari sisi terminologi. Apa itu Islam?
Kalau dari sisi bahasa sudah tadi, aslama yuslimu islaman, keselamatan, kan begitu. Dari terminologinya apa? Istilahnya apa? Tidak terlalu tepat. Jangan sampai memang selama ini kita tidak tahu itu. Padahal KTP kita apa? Seleng. Seleng atau Islam? Pengertian Islam dari istilah terminologi apa? Bukan itu maksudnya. Nah, semua agama Rasul, semua agama Nabi itu memang Islam. Betul itu. Semua agama Nabi, seluruh Nabi itu dinuhum wahid, agama mereka satu, syariatnya beda. Semuanya itu sepakat. Tapi Islam dari sisi terminologi, dari sisi istilah itu apa pengertiannya? Apa definisinya? Cepat. Cepat. Itu rukun Islam, itu penyangga Islam itu. Rukun Islam. Tidak ada yang tahu. Masya Allah. Tolong dipahami dengan baik. Para ulama menyebutkan Islam dari terminologi al-istislamu lillahi bit-tauhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah wal-bara'atu minasyirki wa ahlihi. Itu definisi Islam. Islam al-istislamu lahu bit-tauhid. Istislam, kepasrahan, ketundukan kepada Allah dengan apa? Tauhid. Wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah. Kemudian patuh, tunduk kepada Allah dengan apa? Dengan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Dan Islam itu juga pengertiannya berlepas diri dari semua bentuk, model, jenis kesyirikan, wa ahlihi, dan semua pelaku kesyirikan. Itu Islam. Itu pengertian Islam. Kepasrahan kepada Allah. Kita pasrah, menghinakan diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Patuh kepada Allah dengan ketaatan. Nah, masuk itu rukun Islam tadi yang antum sebutkan. Nah, dan berlepas diri daripada semua kesyirikan. Bukan cuma sekedar kesyirikannya, pelaku kesyirikan kita berlepas diri. Itu baru Islam. Apa kaitannya dari sisi makna bahasa? Sangat terkait. Sebab siapapun yang mempasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang tunduk dan patuh kepada Allah dengan ketaatan dan berlepas diri dari semua kesyirikan dan pelakunya, niscaya dia akan mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Islam kan keselamatan. Islam itu keselamatan. Olehnya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebutkan, walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Siapa yang beriman kepada Allah, tidak mencampur adukan keimanannya dengan noda-noda kesyirikan, maka itulah yang berhak mendapatkan keamanan di dunia dan keamanan di akhirat. Dan itulah yang mendapatkan hidayah, keselamatan. Anda mau selamat di dunia dengan Islam. Dan hakikat Islam itu tadi, Anda pasrah, menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, dan taat kepada Allah, patuh kepada Allah dengan melaksanakan berbagai ketaatan. Nah, meninggalkan berbagai larangan, plus meninggalkan semua kesyirikan, berlepas diri dari seluruh kesyirikan dan semua para pelaku kesyirikan. Itu baru Islam yang benar.
Saya nanti tidak perlu ulang-ulangi lagi. Ya. Nah. Iya. Bapak-bapak ini sudah dicatat ya. Nah. Iya. Tidak apa-apa. Toh ini kan ada rekamannya, bisa diputar ulang, ditulis ulang katanya. Iya. Siapa tahu itu jaringan internet lagi maintenance-nya lama, tidak bisa dia mengulang. Nah, selama ini jemaah sekalian, yang kita pahami Islam itu apa? Inti Islam itu tauhid. Tauhid, mengesahkan Allah. Itulah inti daripada Islam. Nah, sudah masuk waktu? Iya. Nah, ini jemaah sekalian, sekedar muqaddimah kita sebelum masuk kepada kasyfus syubhat. Pahami dulu hakikat daripada Islam dan tauhid itu. Sebab lawan daripada tauhid itu syirik. Dan kita akan membahas syubhat, kerancuan dari mereka yang pendukung dan pelaku kesyirikan. Kalau kita tidak paham daripada tauhid dan Islam dengan baik dan benar, begitu masuk kepada syubhatnya pelaku kesyirikan, kita anggap itu benar. Kenapa? Kita tidak punya fondasi, kita tidak punya landasan. Nah, pahami hakikat tauhid, pahami hakikat Islam, baru kita kenali lawannya apa, syirik. Setelah itu kita menyingkap apa-apa yang menjadi kebatilan mereka, para pengusung kesyirikan. Ini muqaddimah kita di syarah kasyfus syubhat. Iya. Hanya kita tidak bisa terlalu panjang lebar sebab kita dibatasi oleh waktu. Maka saya akhiri, semoga apa yang kita sebutkan dan sampaikan di kesempatan petang hari ini bermanfaat. Dan yang benar itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang salah dan keliru itu pasti datang dari kami. Saya minta ampun kepada Allah dan saya minta maaf kepada bapak-bapak dan hadirin sekalian. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.